Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di sini. Pada kesempatan ini, saya akan coba jelaskan bagaimana cara mendapatkan beberapa program atau software struktur secara legal. Karena sedikit tahu, saya pernah kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Banyaknya penggunaan software yang tidak berlisensi. Padahal, software-software tersebut jelas digunakan untuk komersil atau bisnis. Hal ini umumnya disebabkan oleh mahalnya biaya pembelian software berlisensi itu sendiri. Apalagi dengan kampus kami di Untirta. Sepertinya daripada membuat anggaran untuk membeli program versi berlisensi, lebih baik anggaran tersebut dialokasikan untuk hal lain sehingga lebih dapat dirasakan oleh sivitas Untirta secara umum manfaatnya. Tapi pada tahun 2020 ini, ada sedikit angin segar di mana pimpinan kami, yaitu dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mulai mengidentifikasi kebutuhan software. Dan alhamdulillah sejauh ini dari jurusan teknik sipil sudah melis atau mendata software-software yang dibutuhkan di level S1 tadi. Nah, mudah-mudahan angin segar ini segera terrealisasi sehingga minimal Untirta, khususnya di sini teknik sipil, memiliki satu program analisis struktur yang berlisensi, ya, yang terkenal seperti ITABS ataupun SAP 2000. Di antara itu mungkin minimal satu harus punya. Nah, tapi untuk kondisi sekarang memang kami belum memiliki itu. Tapi kondisi ini tidak mematahkan semangat untuk dapat menikmati pembelajaran tentang struktural analisis program tadi. Maka program versi student atau versi evaluasi ini sangat cocok jika digabungkan dengan bahan ajar di kampus. Walaupun terdapat batasan-batasan dalam penggunaannya, namun untuk level S1 saya rasa sudah lebih dari cukup. Nanti coba saya jelaskan batasan-batasan pada software ini yang versi student. Versi ini dapat di-download secara gratis dari CSI dengan mengikuti langkah-langkah yang akan coba saya jelaskan nanti ke depan. Program gratis ini digunakan sesuai dengan maksud pembuatnya, yaitu untuk sarana belajar dan bukan maksud untuk digunakan untuk komersil. Misal dalam pengerjaan proyek. Jadi ini hanya untuk tujuan pembelajaran. Dan pas pembelajaran ke depan akan terus digunakan versi student ini. Baik, kita mulai. Inilah batasan-batasan penggunaan pada software tersebut. Ya. Pertama, model yang dibuat di dalam versi evaluasi tidak kompatibel dengan versi komersil dan sebaliknya. Versi evaluasi tidak boleh digunakan untuk memulai proyek yang sebenarnya. Jadi ini hanya untuk pembelajaran, ya, tidak boleh untuk penggunaan proyek nyata di lapangan. Kedua, model yang dibuat dalam versi evaluasi mungkin tidak dapat diakses ketika lisensi evaluasi berakhir atau versi evaluasi diperbaharui. Ketiga, model yang dibuat dalam versi evaluasi hanya baik untuk 30 hari. Ya, jadi hanya bisa dipakai selama 30 hari model yang kita buat tadi. Dan setelah waktu itu tidak dapat lagi dibuka. Jadi umur model yang sudah kita create, sudah kita buat di dalam program, itu hanya memiliki umur 30 hari saja. Lebih dari itu mungkin program itu akan hangus atau dalam arti tidak bisa dibuka kembali. Namun file model baru masih dapat dibuat. Jadi ya, kita masih bisa membuat model yang baru lagi gitu ya. Keempat, model dan data tidak dapat diimpor atau diekspor. Ya, ini yang memang sulit. Kalau kita kerjakan proyek dengan program ini, tentunya kita akan kesulitan untuk melampirkan hasil analisis, output, dan sebagainya. Kenapa? Karena ya tadi tidak dapat diimpor ataupun diekspor. Ya. Outputnya hanya dilihat di layar. Jadi kita hanya bisa melihat di layar saja. Ya.
Ya mungkin paling bagus-bagus ya kita bisa print screen ya. Dan yang keenam, jumlah load cache ditambah modal cache itu terbatas sampai 5. Jadi tidak bisa kita banyak-banyak jenis load cache-nya, ya, dibatasi hanya 5. Ya. Terus yang ketujuh ini Open API tidak tersedia, dan yang terakhir plugin eksternal juga tidak tersedia. Jadi itulah batasan-batasan penggunaannya. Namun versi ini sangat bagus untuk digunakan untuk pembelajaran. Baik, coba kita mulai langkah-langkah bagaimana cara mengunduh program tersebut. Baik, inilah langkah-langkah bagaimana mengunduh program struktur dan bagaimana cara menginstalnya. Ini dimulai dengan mengunjungi website dari CSI Amerika. Ini alamat websitenya, URL-nya ya. Di sini ada produk struktural software, ada banyak sekali. Tinggal semuanya bisa di-download sepertinya. Ya, tapi kita harus mengajukan permintaan dulu ke CSI-nya dengan cara mengisi formulir. Untuk yang pertama ini coba saya contohkan untuk mendownload atau mengunduh program eTabs. Diklik, lalu klik request evaluation, selanjutnya tunggu. Nah, ini tadi batasan-batasan yang sudah saya jelaskan. Ya, jadi program ini tidak untuk komersil. Oke. Produk yang kita minta apa? Silahkan diisi. Isi nama instansi, email, pastikan terisi semua. Jika sudah terisi semua, klik submit, maka sudah terkirim permintaan kita ke CSI. Tinggal kita tunggu, kita langsung cek email. Nah, jadi langsung otomatis balasannya cepat, hitungan detik langsung direspon oleh CSI ya. Kita baca, inilah balasan dari CSI. Nah, di sini ditegaskan kembali bahwa ini adalah link downloadnya ya, tinggal diklik saja nanti link downloadnya. Ditegaskan kembali bahwa versi evaluasi ini hanya untuk penggunaan non-komersil. Versi ini berfungsi penuh, ya, jadi cukup untuk pembelajaran ya rasa, karena fungsinya ya berfungsi semua, tidak ada yang dikurangi. Cuman output, export, import itu yang dibatasi. Model yang dibuat dalam versi evaluasi ini tidak kompatibel dengan versi komersil dan sebaliknya. Versi evaluasi ini tidak boleh digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek yang sebenarnya karena model ini tidak dapat dibuka setelah 30 hari pembuatan. Ya. Jadi setelah itu mungkin hangus, jadi kita repot nanti. Jadi berulang-ulang kali kita buat. Sedangkan umur proyek kan lama, tidak mungkin selesai dengan 30 hari. Biasa tahunan mungkin ya. Tahun ini kita desain, tahun berikutnya kita bisa buka kembali, bahkan mungkin tahun berikutnya lagi baru kita buka kembali arsip tersebut. Nah, ini bisa jadi bermasalah nanti. Baik, ini balasan email dari CSI. Tinggal klik yang di sini. Ini adalah link downloadnya dan langsung ini adalah proses pengunduhan program tersebut. Baik, ditunggu saja ya, ini lumayan lama, ini 1 jam. Tunggu. Nah, inilah hasil unduhan tadi. Jadi setelah ini diunduh, kita tinggal klik, double klik, langsung kita install. Proses ini dibiarkan saja sampai selesai. Proses instalasi ini kurang lebih
15 menit. Oke, install selesai. Kita bisa cek. Nah, ini dia programnya. Coba kita double klik. Nah, inilah tampilan pertama dari software eType versi 18, namun yang evaluation ataupun versi student. Di sini ada peringatan. Peringatan ini adalah batasan-batasan penggunaan software tadi yang sudah dijelaskan. Ini tinggal diklik OK saja. Nanti setiap akan memulai pekerjaan kita, akan membuat pemodelan, ini akan selalu muncul. Sekarang kita klik OK, dan ini sudah kita bisa membuat untuk model struktur kita. Di sini ada model seperti biasa, ya. Nah, tinggal disesuaikan dengan kondisi kita. Oke, maka ini akan muncul template yang ada di dalam eType seperti eType pada versi-versi sebelumnya. Sama, bedanya tampilannya lebih bagus, secara visual lebih menarik, ya. Dan tambahan-tambahan toolnya mungkin ya lebih banyak. Namun bukan berarti software yang lama sudah tidak akurat lagi, ya. Tidak. Oke, saya rasa ini sudah oke, sudah bisa dibuka. Nah, kita kembali ke CSI di sini. Di sini banyak sekali pilihan, tinggal dipilih saja tadi dengan cara yang sama, ya. Jadi dipilih, tadi kita klik products-nya. Ini banyak. Ada CSI Bridge, SAP 2000, eType, Save, CSI Call, ini untuk kolom, detail, ini semuanya banyak. Revit ya untuk BIM dan sebagainya. Silahkan di-download dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Ini versi-versi baru semua. Kata versi baru. Terakhir. Versi yang terakhir. Paling terakhir. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.